يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين يكذب به إلا كل معتد على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi sama salah satu murid kelas 12 nih. Kita perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Muhammad Aditya Nugroho dari kelas 12 MIPA. Oke, jadi Ulun mau bertakun nih Kak. Gimana sih perasaan Pian mengikuti acara khataman Quran hari ini? Perasaan saya, alhamdulillah, saya sangat bangga sekali karena SMA Muhammadiyah dapat bisa bersama-sama ngatamin Al-Qur'annya bareng gitu. Terus tadi gimana acaranya? Lancar atau enggak menurut Kakak? Alhamdulillah hari ini sangat lancar dari tadi pagi, dari habis datang sekolah langsung saja tadi dimulai acaranya dan ya itu tadi berjalan dengan lancar alhamdulillah. Rating buat acara hari ini gimana? 9/10 deh. Oke, makasih Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, hari ini memperingati hari apa sih? Oke, jadi hari ini hari apa namanya? Peringatan Isra Mi'raj ya. Dan juga ada khataman Al-Qur'an. Jadi kebetulan karena sekarang ini kan kebetulan lagi ada di bulan Rajab ya. Jadi di bulan Rajab itu kan ada satu peringatan atau hari besar bagi umat Islam yang disebut dengan peringatan Isra Mi'raj. Jadi setiap tahun SMA Muhammadiyah Martapura memperingati peringatan Isra Mi'raj ini dengan pengajian lah istilahnya. Jadi ada kajian agama, terus nanti kalau ada agenda yang lain nanti digabung dengan Isra Mi'raj itu. Kebetulan karena hari ini ada agenda khataman Al-Qur'an, maka Isra Mi'rajnya digabung dengan khataman Al-Qur'an. Jadi khataman dulu tuh dari pagi tadi nih. Kemudian dilanjutkan dengan peringatan Isra Mi'raj dan ceramah agama lah istilahnya seperti itu. Untuk tujuannya apa sih Pak melakukan hari ini? Untuk tujuannya, yang pertama kalau khataman Al-Qur'an kan memang ada peraturan daerah ya dari Kabupaten Banjar. Jadi memang setiap sekolah jenjang SD sampai SMA itu wajib melakukan khataman Al-Qur'an. Kalau SD biasanya atau SMP mereka bareng-bareng tuh di Masjid Al-Karomah atau di masjid mana misalkan gabung. Tapi kalau SMA biasanya di sekolah masing-masing pelaksanaannya. Jadi kita hari ini melaksanakan di sekolah masing-masing. Tujuannya itu ya salah satunya gimana caranya anak-anak itu bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi tadi kalau siswa-siswa SMA Martapura kan setiap hari itu harus baca Quran kan. Jadi nanti setelah sekian banyak yang dibacanya ketika sekolah di waktu di kelas, lalu kemudian setelah selesai nanti ditutup dengan prosesi khataman Al-Qur'an secara bersama-sama. Kira-kira itulah tujuan. Untuk kegiatan hari ini tuh pesertanya siapa aja sih Pak? Oke. Untuk peserta kita kalau khataman khusus kelas 12 ya. Kemudian kalau untuk peringatan Isra Mi'raj itu semua siswa. Jadi seperti yang Bapak katakan di awal tadi, memang karena kita rutin melaksanakan ini, jadi semua siswa itu wajib, jadi sifatnya itu wajib untuk diikuti. Baik itu khataman khusus untuk kelas 12 maupun Isra Mi'raj untuk semua kelas jenjang dari kelas 10, 11 sampai ke 12. Dengan harapan semua siswa bisa tahu ya, peringatan setiap bulan itu apa sih? Apa saja yang kita peringati, misalkan di bulan A, bulan B, bulan C, pasti ada biasanya peringatan-peringatan yang kita laksanakan supaya anak-anak itu tahu, oh ternyata di bulan Rajab itu ada peringatan Isra Mi'raj. Oh di bulan misalkan di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Oh di bulan A, di bulan B dan C dan seterusnya itu ada peristiwa ini dan itu. Jadi supaya mengenalkan dan anak-anak terbiasa memperingati hari-hari besar Islam itu. Mungkin itu ya Lula ya. Jadi itu dia tadi sedikit wawancara dengan Bapak Fikri selaku Ketua
ketua pelaksana. Oke. Dadah guys. Hadirin dan anak sekalian yang berbahagia, untuk efisiensi waktu ya, langsung saja kita buka acara peringatan Isra Mi'raj ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Maharani dari kelas 12 MIPA. Kepada Ananda Maharani, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, sambutan atau pengantar dari Kepala SMA Muhammadiyah Martapura kepada Bapak Edi Rukman SPKU dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Kiai Ahmad Benjuri, yang kami hormati Bapak Haji Anwar selaku Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banjar, guru serta tenaga usaha, yang menghormati dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah Martapura yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berkah ini. InsyaAllah kita bisa bersilaturahim melaksanakan dua kegiatan langsung pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, pagi tadi kita melaksanakan khataman Al-Quran. Yang kedua, InsyaAllah kita lanjut dengan kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang InsyaAllah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Benjuri. Beliau ini dulu juga guru di sini Bapak ya. Alhamdulillah, bernostalgia reuni kembali ke sini.
Salah satu salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dan orang yang kita dahulu dari dulu sekarang dan dulu. Tidak banyak mungkin yang dapat kami sampaikan, hanya pertama itu terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran Ustadz Kiai Haji Ahmad sudah mau menerima, sudah mau meluangkan waktu untuk memenuhi hajat kami di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga Bapak Haji Anwar juga sudah datang di tengah kita bersilaturahim di sini. Dan anak-anakku nanti mohon kita dengarkan bersama apa yang disampaikan, petik hal-hal yang positif dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kami juga mohon maaf Pak jika ada hal-hal yang kurang dalam acara ini, dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada guru-guru panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya yang Bapak banggakan, terima kasih sebesar-besarnya juga kepada siswa-siswi di SMA Muhammadiyah Martapura yang antusias melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Pak, mohon maaf hal-hal yang kurang dari kami. Mungkin ini saja dulu sambutan dari kami. Nasrul minallah wa fatul qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirman. Jadi poin yang disampaikan beliau memang apa yang menjadi rutinitas kita setiap tahun, ya, jangan sampai kita tinggalkan. Salah satunya peringatan Hari Besar Islam. Salah satu yang kita peringati hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Baik, langsung saja untuk acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Ahmad Baijuri. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya bisa mencerna, kemudian bisa mengingat dan juga bisa mengamalkan apa yang nanti beliau sampaikan. Mari kita simak bersama. Waktu dan tempat kepada Ustaz, ulun persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wa tuqa. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Tabarakal-ladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Haji Anwar, SPD yang kemuliaan Kepala SMA Muhammadiyah, Bapak Edi Lukmana SPD, Ustaz Fikri yang kami muliakan juga, ibu-ibu, ustazah, siswa-siswi, anak-anakku sekalian. Hari ini saya diberi waktu cuma 40 menit, 45, dan mohon maaf tadi sempat ceramah di pesantren Nahdlatul Ulama di Bincang dari jam 8:30 sampai 9:30. Hari ini kesini, kemudian habis ini saya akan khutbah Jumat di Matraman. Nanti sore ada pengajian di sini. Doakan pun saya mudah-mudahan disehatkan. Hadirin sekalian, mari dengan waktu yang singkat ini kita camkan baik-baik apa inti daripada hikmah dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama
Bapak sekalian, saya melihat dari kata-kata apa yang dibacakan Quran tadi oleh saudari kita, akhwat kita, subhanalladzi asra. Apa arti asra? Asra yusri isra, artinya perjalanan. Jadi hidup ini sesungguhnya perjalanan. Kalian dulu di SMP, SD atau di madrasah, kemudian dari Senawi atau SMP sampai ke sini, itu perjalanan. Jangan sampai perjalanan kalian ini tidak fokus atau tidak sampai pada cita-cita. Karena Rasul itu dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Makkah, kemudian mampir di Madinah, di Thayyibah, kemudian terus Palestina, Baitul Laham dan Al-Masjidil Aqsa. Kita singkat saja, jadi jangan terlalu lama. Intinya apa? Perjalanan. Nah, sekarang kita dari rahim ibu itu dikeluarkan itu sudah mulai perjalanan. Makanya ketika di rahim itu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah kamu nanti begitu saya lahirkan kamu taat kepada aku, kata Allah. Jawab di sana apa? Qalu bala, iya. Lalu keluar. Nah ini kalau kita taat, kita berarti konsekuen dengan janji kita. Tapi kalau kita maksiat, apalagi kufur, apalagi mengingkari, itu kita mengkhianati janji kita. Nah jadi kita harus hati-hati. Makanya Allah ini menciptakan kita ini hidup di dunia untuk ibadah dan untuk mencari sesuatu yang bernilai. Yang akan saya garis bawahi itu satu. Yang pertama, sebelum Nabi diisrakan itu apa yang pertama? Nabi operasi bedah. Kemudian dihilangkan kotoran-kotoran. Maksudnya bukan kotoran seperti rigat, banjar, bahasa banyak kan. Artinya dibuang sifat-sifat yang tidak baik, kasar, ujub, ria, takabur, sumpah. Nah demikian juga kita buang. Jadi apapun, jadi pelajar yang baik, jadi siswa yang baik. Kalau nanti jadi mahasiswa yang taat kepada Allah. Bayangkan, coba antum bayangkan, renungkan sekilas ya, banyaknya kebaikan Allah kepada kita. Luar biasa Allah ini baiknya lagi. Disehatkan, selera nyaman. Coba kalau kalian tidak percaya, nanti istirahat ada paman di luar pentol, kita tusuk, kita makan, nyaman gak? Itu nikmat luar biasa. Ada orang terbaring di rumah sakit pakai impos, pakai apa, dibawakan durian, nyaman durian apa itu, bangkok, bedal bibi. Kalau waktu di Sumatera ada beli. Artinya apa? Itu satu minggu. Nah makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Berapa banyak Allah menciptakan, memberikan nikmat, tidak terhitung. Tinggal tugas kita, tugas kami dan tugas kalian, bagaimana nikmat ini kita gunakan di jalan Allah. Jangan nikmat ini digunakan di jalan setan. Itu begitu. Ya. Karena hidup ini hanya dua pilihan. Mau jadi hamba Allah atau jadi hamba setan. Mau surga atau mau ada pilihan. Ada choice. Apa choice? Terus pilihan. Makanya tadi Nabi setelah dioperasi diselesai diisi dengan iman, ilmu, yakin, sabar. Ya, iman, ilmu, yakin, sabar. Iman pertama. Jadi hidup ini kemana saja jangan ditinggal iman. Insya Allah kita selamat. Apalagi menghadapi dunia yang serba-serbi. Kun fid dunya ka'annaka
ka'annaka fis sama as-samaka fil ma'i. Jadilah kalian hidup di dunia ini seperti ikan di laut. Itu hebat itu prinsip. Saya tanya, ikan di laut itu yang hidup walaupun lautnya asin, ikannya asin nggak? Enggak. Coba renungkan, ikan di laut luas, laut merah, laut mana, laut Kapuas itu kan, hidup ikan itu tangkap siang masih nggak? Artinya rasanya tuh masih nggak? Tapi kalau ikan itu mati di laut, asin nggak? Asin. Nah, ini hadirin, maksudnya apa? Anak-anakku sekalian, kita ini jadilah seperti ikan. Walaupun maksiat kayak apa aja, tetap kita tidak terpengaruh. Ya. Ada orang buka aurat, ada orang pacaran, ada orang macam-macam. Itu ikan mati. Ingatkan nih, jangan kalian jadi ikan mati yang serba-serbi, ini umpat maksiat. Jangan. Jadilah seperti ikan di laut, walaupun airnya asin, ikannya tetap hambar. Subhanallah. Kira-kiranya apa nih? Do you understand it? Ya, pasti. Nah, asra bi abdi. Kemudian mengangkat ke kalimat kedua, asra bi abdi. Abdun, nilai tertinggi yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu hamba. Jadi kalau orang kita ditanya orang pangkat yang tertinggi itu bukan profesor, doktor, dalam pandangan agama. Apa yang tertinggi itu? Abdul, menjadi hamba. Artinya mau diatur Allah. Ada waktu sampai zuhur dia sholat, sampai asar dia sholat, sampai maghrib dia sholat. Dia mempolakan hidupnya untuk selalu sujud kepada Allah. Itu namanya abdul. Profesor yang abdul, profesor yang baik. Dokter yang abdul, dokter yang baik. Kalau profesor nggak jadi abdul lah. Coba kita lihat di perpolitikan kita di dunia di Indonesia ini. Ada orang kiai, ulama, tapi melihat kemungkaran dia nggak berbunyi apa-apa. Ini itu sama lawan iwak mati. Tahu iwak mati tadi? Asin, nggak ada nilainya. Murah nggak iwak mati itu? Nah, guru ketakun adalah iwak ini bau hidup lawan bau mati lah mana? Hidup. Bau mati itu sudahnya dicium bau, disiang bau, dimasaki bang, tetap aja. Nah, jadi anak-anak sekalian, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, peristiwa Isra ini perjalanan kalian generasi yang diharapkan. Makanya Imam Ali itu bilang gini, Sayyidina Ali bilang ini, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ana. Bukanlah seorang pemuda itu yang dinamakan ini ayahmu, ini babi juga sugih, babi juga jadi pejabat. Itu orang tua kita pun jadi apa? Harus ini kata-kata Sayyidina Ali luar biasa. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengandalkan nama orang tua. Wah, orang tua saya mau jadi pejabat, jadi ulama, jadi ini, jadi kamu jadi apa? Kalau orang tua kita nggak ada, kita nggak jadi apa-apa. Nah, makanya kata Sinali, laisal fata walakinnal fata may yaquluha ana. Inilah saya bisa melanjutkan generasi orang tua saya. Luar biasa, ya. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Uyainah. Ini sahabat Nabi, Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya saya tadi akan cerita sahabat Nabi seperti bagaimana kata-kata hikmah dari Abu Hurairah, dari Abu Darda, dari Salman Al-Farisi. Kemudian, tapi waktunya nggak cukup. Jadi saya berkata lagi. Sufyan bin Uyainah ini beliau berkata, laisal aqila
Limay ya'riful hayya wasyarr. Bukan dinamakan orang pintar, orang jenius yang tahu hanya mengenal kebaikan dan keburukan. Itu udah orang jenius. Orang ini tahu ini baik, ini kada baik, ini mendatangkan pahala, ini kalau digawi mendatangkan dosa. Tahu aja. Itu bukan orang jenius, orang pintar. Tapi kata beliau apa? Walakinnal aqila man ra'a khairan ittaba'u. Orang jenius itu ketika dia melihat kebaikan, ketika melihat cagar jadi pahala, digawi sama dia, diikuti. Nah ini bagus, ini baru tuh. Nah kemudian yang kedua, wa ijara asyarra ijtanaba. Kalau dia melihat cagar jadi dosa, moh, apa moh itu? Nggak mau, kurang isu aku mas. Ya, nah, iya, belum bisa juga ya, nggak orang, ya. Jadi orang yang jenius itu ketika melihat kebaikan, oh iya, ada kesempatan, ada waktu di rumah habis datang sekolah, sholat sudah, makan sudah, apalagi nih? Tadi pelajaran ada yang sulit, coba dibuka. Oh iya. Setelah dibuka selesai. Ada lagi waktu lihat Quran, coba dibuka Al-Quran. Baik nggak ya? Nah, tapi kalau sudah lihat sepeda motor, lihat sekopi, lihat ini, ada waktu perjalanan jalan sana kemari, itu namanya apa? Itu namanya yang dikatakan dalam Al-Quran itu innal mubadzirina kanu ikhwanas. Mau berkawan setan? Iya, kalau nggak ada tujuan arah, nggak ada. Itu membuang waktu aja. Orang kadang-kadang mama kita di rumah itu, nah jangan dibuang nasi, mubazir, iwak mubazir, wadai mubazir. Waktu dibuang apa nggak mubazir? Itu yang tahu itu. Santai, borok sebungkus, korek sebungkus, dulu. Dirain ya kalau saya masih sama kan. ya, santai. Apalagi LA. Luar biasa. Jadi saya pernah dulu belajar di Jawa juga, jadi tahu. Saya waktu berjalan kemana-mana naik bis tingkat, itu di kantong saya ini pasti ada. Kita peduli orang yang melihat kata-kata kita baca. Kenapa? Karena kita mengamalkan ayat pertama yang diturunkan Allah ke Nabi Muhammad apa? Baca. The read please. Baca. Ya. Makanya ada kata-kata Imam Syafi'i tahu kan? Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i apa? Khairul, ini bagi pelajar ini pas nih, bagi mahasiswa, bagi saya juga dengan Bapak Hajar, itu sama itu. Khairul jalisin pizzamani kita. Sebaik-baik teman kita waktu duduk itu kalau nggak ada orang kita pelajar. Itu paling baik sekali. Khairul jalisin pizzamani kita. Saya pernah baca satu kata-kata hasil riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bilang gini, ketika ada tamu, beliau bilang sama anak beliau, tolong kasih tahu sama tamu, Bapak lagi sibuk, ada tamu nih. Padahal nggak ada tamu. Nanti kalau sudah habis ini silakan tamunya masuk. Nggak ada tamu. Bingung. Oh, ternyata begitu beliau. Ini kita dibaca, ini kita. Jadi beliau menganggap ini tamu. Ya Allah, cocok aja sekelas beliau itu ilmunya luar biasa. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ali, kemudian Imam Abu Hanifah juga belajar saling kompak. Nah jadi anak-anakku sekalian, kita mendewasakan diri itu menghadapi Islam itu jangan kaku. Kalau dari Imam Syafi'i ambil, kalau itu baik silakan. Kalau dari Imam Malik silakan. Nggak ada. Kok
Kenapa kita nggak mau ngambil wong sidin ba-4 aja rukun? Iya Pak Jenderal. Iya. Kita kadang-kadang bisa-bisanya bayi dapur di membahasakan jadi bayi dapur. Jangan. Nah, jadilah tadi yang pertama kata saya tadi, jadilah seperti ikan. Yang kedua jangan mubazir. Tuh. Yang ketiga sebaik-baik tempat kawan duduk itu siapa? Kita belajar. Nah, kemudian ada sedikit waktu. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Isra-nya Nabi Muhammad itu dibawa oleh Allah, dijalankan Allah. Hadirin, nabi-nabi lain tidak ada yang menaikkan itu, hanya Nabi Muhammad SAW. Artinya luar biasa istimewanya. Apa yang saking istimewanya tuh? Oleh-olehnya itu. Nah, jadi Nabi Isra kemudian Mi'raj, bertemu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kita Isra tadi perjalanan di dunia. Kita akan ketemu Allah kapan? Ketika kita mutlak. Innalil. Kita akan ditanya, apa yang kamu kerjakan waktu di dunia ini? Itu pertanggungjawaban kita. Makanya hadirin, mohon maaf anak-anakku sekalian, seorang pemimpin di Indonesia kan, di negara mana kan, kalau dia culas, jolib dengan rakyatnya, hati-hati nanti di akhirat. Tidak gampang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jangan yang mau di dunia ini jadi pemimpin. Oleh karena itu, Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW untuk diberikan satu amanah. Apa itu? Jalankan sholat 5 waktu. Yang menurut sejarah ada yang mengatakan 50 waktu, tinggal 5 waktu. Nah, artinya apa? Jangan sampai yang 5 waktu ini kita abaikan, apalagi tidak kita kerjakan. Mungkin. Ya, anak-anakku sekalian, kita mau pintar, mau cerdas, mau dapat ilmu, mau jadi orang bermanfaat, minta iya kena dulu, iya kena. Minta dengan, jangan ada kadang-kadang, mohon maaf nih, mohon maaf, ada orang banyak problem dalam hidup. Yang dicari siapa? Orang pintar. Orang pintar itu apa bahasa kitanya? Dukun. Kenapa dikatakan orang pintar? Karena nang datang bungul. Coba kalau nang datang pintar, iya kan? Ya. Aku mau datang ke orang pintar. Kenapa? Berarti dia bungul. Ya? Pak, tolong Pak ulun ini hati-hati, penggaris tangan ulun ini baik, ada cagar bunyi itu ulun kayak apa segalanya. Wah, itu berarti datang ke orang pintar, datang pintar minta amalan supaya sugih, ternyata memang didatangi atap rumah sidin miris. Nah, tahu kan? Iya. Ya Allah. Jadi hati-hati. Islam sudah memberikan solusi. Kalau Anda punya problem, punya masalah, ambil air wudhu. Kemudian apa? Angkat takbir Allahu Akbar. Apalagi tengah malam. Ya Allah. Ini katakan nih. Ingat ya, ini hadis Nabi di sahih nih. Man talabal aula sahiral layan. Siapa yang ingin sukses di dunia, banyak-banyak bangun malam. Jangan salah arti kan bangun malam, bangun Pak kami guring pulang, itu lain. Lah, banyak-banyak bangun malam, wudu, sujud kepada Allah,
buka Quran, minta. Iya karena abu wa iya. Islam itu mengatur luar biasa indahnya. Cuman kita ini kadang-kadang kan mau menggali itu nah. Semalam si Anu minta baju kayak tapi apakah kayak sekalinya kan sempat awas ada orang berdatang. Nah itu jodoh kah, rezeki kah, kerjaan kah, itu minta sama Allah. Jangan percaya dengan dukun, apalagi dukunnya tidak sholat. Nah, anak-anakku sekalian, ini camkan baik-baik nih. Kita sering mendengar lagu dari Rhoma Irama itu. Bukan. Apa aja Rhoma Irama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi apa ya hadisnya? Ya, jagalah yang 5 sebelum datang. Apa? Ada ingat lagi. Nah, jaga yang 5 sebelum datang yang iktanim hamsan qabla hamsin. Jaga yang 5 sebelum datang. Yang pertama, nah gunakan syababaka qabla haramika. Hati-hati waktu mudamu sebelum datang tua. Kalau mudanya ada pintar, tidak ada ilmu, tidak ada skill, tidak ada Tuhannya, insya Allah ada pintar. Adalah orang anunya kan sekolah, kuliah ada, sekolah ada, tahu-tahunya Tuhan pintar adalah ada, itu ada sejarahnya itu. Nah, di kampung tuh ada orangnya kalau sini sekolahan buri, kayak sekalinya alim adalah. Nah, iya kali. Ya, jadi ingatkan, tidak ada. Sedangkan Rasulullah saja diajarkan oleh malaikat. Ya Muhammad, ikut yang artinya apa? Kerja keras. Makanya kata calon presiden kita kemarin siapa tuh? Pak Anies Baswedan. Presiden apa? Orang yang cerdas itu harus ikhlas. Jangan jadi orang cerdas tapi tulas. Betul tak? Di Indonesia banyak orang pintar, cerdas tapi culas. Jadi antum-antum ini jangan jadi pemimpin, jangan seperti itu. Karena kalau antum culas di akhirat nanti diculas si malaikat juga. Ada semuanya itu. Nah jadi igtanim khamsan qabla hamsin sababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla su'mika. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Saya putar balik mengingat sejarah dulu ngajar di sini tahun 80-an. Kepala sekolahnya Pak Dr. Yus Baktiar. Masya Allah. Waktu itu belum ada HP, belum ada macam-macam, laptop belum ada. HP bahari yang ada kan Dokter. Karena sekolah itu kita banyak, anak-anaknya banyak bersepedaan, kering gitu ya. Sepeda tinggal. Allah. Tapi saya ingat dulu murid-murid siswanya luar biasa, semangat belajar begini karena tidak ada gangguan. Iya, ruang masih di sebelah situ. HP TV masih yang banyak dulu radio ya, TV masih belum banyak. Nah jadi hadirin anak-anakku sekalian bayangkan, yang ada canggih aja waktu itu orang-orang banyak berhasil siswanya. Apalagi sekarang ini sudah canggih. Mudah-mudahan lebih berhasil, lebih sukses. Coba kalian nggak tahu apa, coba lihat di Mbah Google, ya kan? Tanya apa sih itu? Nah, tinggal klik sudah. Kalau mengamalkan manjada wajah. Nah jadi hadirin anak-anakku sekalian, kita ini sekarang Isra dan Mi'raj. Jadi oleh-olehnya tadi Mi'raj adalah sholat.
jangan ditinggalkan. Saya ingin sebenarnya dialog dengan antum-antum ini, cuma waktunya sempit. Saya ingin ditanya, saya ingin jawab, siapa tahu saya nggak bisa jawab jadi ilmu. Ya, ada orang jadi ustadz ditanya sudah ada tahu, pura-pura tahu. Wah, itu ngarannya minum es ditiup. Ya. Coba kata-kata guru tadi minum es batiup apa maksudnya? Sudah tahu es itu dingin deh. Iya. Jadi ada orang jadi guru ditanya nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Allah alam, saya tidak tahu ini. Karena coba Imam Malik itu ditanya 40 masalah. Kata beliau, saya 32 masalah ini saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu. Yang saya bisa hanya 8. Subhanallah, itu wabah. Sekelas Imam Malik seperti itu. Ini kita kadang-kadang di kampung ada ustaz semua serba tahu, ya Allah. Ya, ini hati-hati. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, waktu Nabi Mi'raj itu melihat Nabi ditampaikan neraka, Nabi ditampaikan surga. Ya Allah, neraka itu dari nar. Kalau surga nanti tegak. Nar itu artinya api. Ada satu penelitian bahwa panasnya neraka itu, saya tanya dulu, antum kalau air mendidih itu berapa panasnya? Berapa derajat? 100 Celcius, ya kan? Derajat. Nah, api neraka menurut penelitian itu 2000 kali itu. Kalau 2000 kali itu berapa Celcius? Coba hitung. 2000 kali 100 berapa? Maaf, matematik ini. Hah? 2000 kali 100 berarti 200.000 panas. Bayangkan gitu. Ya Allah, makanya begitu kita menjajakkan kaki di muka neraka ini sudah hancur semuanya. Nauzubillah ini. Jangan berani itu, bukan gampang. Coba kamu latihan di dunia puting rokok nang menyala tuh cobakan kah tangan kalawaknya enggak, itu baru puting rokok aja ya. Kalau akhwat hendak mencoba, coba kompor hidupkan sedikit, nyalanya duduki, apa rasanya? Nah itu dia tuh. Wah, kalau maksiat seperti ini, ya Allah, aku nggak mau ya. Lahum azabun alim. Ya, Allah kasih siksa yang luar biasa. Nah, jadi maksud saya tadi apa? Maksud saya apa? Neraka disiapkan Allah, surga sudah disiapkan Allah. Kemudian indahnya Quran itu dengan kita yang 30 juz itu, anak-anak sekalian, memberikan informasi awal sebelum kita mati sudah diberitahu. Ya kan? Tinggal kita mau maasi apa kagak. Kalau kita kagak maasi, ambil jalan ashabus shimal. Kalau kita maasi, ambil ashabul yamin. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Maksud waktunya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ini gambaran kehidupan Isra dan Mi'raj. Dan Nabi sebelum diisrakan itu 1 tahun sebelum hijrah, Nabi diberikan ujian, rintangan, tantangan, hambatan, ujian, cobaan. Berapa macam itu? Berapa macam kamu guru sampai tadi berapa? Ujian, rintangan, tantangan, hambatan, cobaan. 5. Artinya apa? Sekelas Nabi diberi Allah begitu, kita pun seperti itu juga. Permasalahan ini, itu, tapi apa? Solving problemnya itu kembalikan ke Allah. Nah itu. Jadi ingatkan anak-anakku sekalian, tidak ada manusia ini hidup yang tidak ada masalah, yang tidak ada cobaan. Karena Allah inginlah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum.
Wal azizul. Nah, artinya apa? Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu, Allah ingin tahu siapa yang terbaik. Coba, kalau iblis itu, setan itu tidak punya apa namanya? Tidak punya pikiran yang baik. Kalau malaikat tidak diberi nafsu, taat terus. Kalau manusia, dua-duanya ada. Fa'alhamaha ujuraha. Nah, apabila manusia bisa menyeimbangkan ini dan mengalahkan fujurnya, maka dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Tapi apabila fujurnya lebih dominan daripada takwanya, maka meluncur lebih rendah daripada hayawan. Nah, tinggal kita yang mampu. Allahu Akbar. Nah, jadi anak-anakku sekalian, saya mohon maaf dengan Pak Haji Anwar. Ini saya gantian. Sidin kadang-kadang ceramah di pesantren saya diundang ke sini kan ya Pak. Nah, jadi umat Islam itu yang melangkah itu kesatuan. Jadi kita ini anak-anakku ingat nih, kalau terjun di masyarakat, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Orang ini ziarah kubur, orang ini bertahlil, orang ini kunut, silakan. Ya, kalau kita tidak jangan menyalahkan orang lain. Karena yang penting kita pegang itu satu, mereknya apa? Ana muslimun. Kita bersaudara. Akidahnya sama, Qurannya sama, Allahnya sama, Nabinya sama, kiblatnya sama. Kalau berbeda sedikit biasa. Ya, berbeda sedikit nggak apa-apa. Kita di rumah aja lawan adik berbeda nggak? Nah, coba ikan buka lemari pakaian berwarna-warni kan? Nah, dengan ini itu sudah sunatullah. Tapi cari persamaan. Kalau ada orang ngajak berbeda, nah sudah, yang penting kita sama, iman kita sama. Inilah kekuatan dahsyat orientalis akan tidak bisa menghancur Islam di Indonesia ketika umat Islam ini bersatu. Dari manakah? Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU, Persis, Bayan, Tabligh, satu semuanya. Berat, canggih apapun senjata nggak bisa mengalahkan. Coba kalau lihat kita di Soviet, kenapa hancur? Karena umat Islamnya rapuh. Nah, jadi hadirin anak-anak sekalian, mari kita kembali. Kemarin saya bertanya dengan Sidin itu dosen di Malang ya, saya pikir ya, dan Pak Profesor Dr. Suryan saya tanya satu, saat dalam ayat yang kulla ini ditama al-insu wal jin ini stata'tum antam puzu min aktaris samawati wal ardh la tanfuzu illa bisultan. Saya bilang Pak Profesor, kenapa orang-orang yang peneliti sampai ke bulan, sampai ke mana, semuanya itu semuanya orang-orang yang bukan Islam. Kenapa Pak kira-kira? Jawab beliau, wah luar biasa jawabannya. Saya akui, bukan tidak mampu, bukan tidak ada ilmunya. Orang-orang Muslim itu banyak yang, coba kita lihat bahas Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, siapa lagi? Al-Farabi, siapa lagi? Nah, yang hebat-hebat tuh. Nah, cuma untuk bin aktaris sama ke angkasa itu nggak mampu. Kenapa? Kata beliau, itu memerlukan dana yang berbiasa. Umat Islam perlu dana. Memang beri pesawat itu aja berapa sudah? Nah, jadi Indonesia aja di sini ngutang terus, kita ini berapa punya hutang? 7.000 triliun atau berapa itu ya Allah? Sugih ya kan ya? Sugih lawan? Sugih ya, kalau sugih lawan kan sugih lawan. Jadi Indonesia paling sugih sudah. Sugih lawan. Jadi mudah-mudahan kita nanti diberi Allah pemimpin yang jujur, yang amanah, yang sayang lawan rakyat, yang peduli, kemudian
yang taat kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah. Hari ini Jumat anak-anakku, saya mohon maaf Bapak Kepala, Pak Edi Rukman seperti sekretariat, dan kalau ada salah kata, salah kalimat, tujuan saya tidak lain, saya bernostalgia, begini karena jam dulu gitu aja. Ya, jadi mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf seberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sama-sama tausiah dari guru kita bersama Ustaz Kiai Ahmad Baijuri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Intinya adalah banyak hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang penting oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu apa? Nah, di Ikam misalkan lagi liburan ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta dan sebagainya, orang kebanyakan kada peduli loh. Kawan Ikam peduli lah, kada peduli. Tapi yang pedulikan kawan Ikam apa? Oleh-olehnya lah. Itu salah satunya. Kalau oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah sholat, maka ini yang harus kita pegang sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita. Salah satunya itu sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan kepada guru yang mulia Ustaz Kiai Ahmad Baijuri, Bapak Haji Anwar yang sudah menyempatkan. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Ustaz Baijuri, Pak Haji Anwar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan umur beliau. Mudah-mudahan tidak lupa juga Bapak Kepala Sekolah kita tercinta, Bapak Edi Rukman, mudah-mudahan sehat walafiat. Ini sedikit kada apa nih, apa namanya, naik haji. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah. Guru-guru kita juga, ibu-ibu, bapak-bapak, guru Kuslai. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup dengan doa